Hai guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang beberapa tahun lalu sempat viral nih. Mungkin banyak juga dari antara kalian yang udah nonton. Tapi buat kalian yang belum pernah nonton atau yang mau nonton ulang, bisa pantengin terus video ini sampai habis ya. Judul filmnya Inhuman Kiss guys. Film ini nyeritain tentang Krasue atau kuyang dari Thailand. Nah, sebelum aku ceritain filmnya, seperti biasa, aku minta tolong kalian dulu ya guys buat like video ini. Jangan lupa subscribe juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku. Jadi di awal film ini ada 4 anak kecil yang sok berani nih. Mereka main petak umpet di hutan dan di situ ada satu rumah tua gitu. Terus ada cerita, katanya di dalam rumah itu ada satu peti yang di dalamnya ada arwah Krasue atau kuyang dari Thailand itu. Nah, pas lagi main petak umpet, mereka kan harus sembunyi. Salah satu dari mereka nih, anak cewek yang namanya Sai. Dia tuh penasaran ngeliat peti yang terbuka, dideketin. Padahal itu kan peti Krasue yang diceritain tadi. Waktu berlalu dan ini si Sai udah dewasa guys. Pagi itu dia nemuin noda darah di kasurnya. Mungkin dia lagi datang bulan kali ya. Terus guys, si Sai ini kerja di klinik desanya sebagai seorang perawat. Dan cowok ini tuh salah satu temennya waktu kecil dulu, namanya Gert. Si Gert tuh sebenarnya dari dulu suka sama Sai. Tapi Sai nggak sadar dan cuma nganggep dia temen aja. Nah, pagi itu di klinik, ada satu keluarga yang ngebawa pasien anak kecil yang terluka kakinya. Di situ si ibunya sambil cerita, katanya ada gosip heboh. Semalam katanya ada Krasue di desa itu. Bahkan Krasuenya tuh makanin ayam tetangganya Sai. Di malam harinya Sai ngobrol sama ayahnya. Si ayahnya tuh kepala desa. Dia bilang malam itu bakal keliling untuk ngecek bener gak sih ada Krasue. Dan si Sai juga dipesenin disuruh ngunci pintu dan jendelanya biar aman, Krasuenya gak bisa masuk. Habis itu Sai beristirahat seperti biasa tuh. Tapi pas bangun dia kaget banget karena jendelanya udah kebuka dan kasurnya juga dipenuhi darah. Bahkan di lehernya juga ada memar merah gitu. Terus seperti biasa, Gert selalu nemenin Sai di klinik dan dia juga bikin minuman air pandan. Di malam harinya, si Sai minta temenin Gert ke hutan. Dia pengen ngecek rumah tua yang dulu itu karena dia punya firasat buruk. Tapi di perjalanan, mereka malah ketemu sama cowok ini, namanya Noi. Dia tuh salah satu teman masa kecil mereka yang abis belajar ilmu kedokteran di kota. Dan ini dia baru balik ke desanya. Sai bener-bener kangen dan langsung meluk si Noi. Karena sebenarnya dari dulu si Sai sukanya sama cowok ini guys. Makanya ini si Gert kelihatan agak cemburu. Terus tiba-tiba aja muncul satu kelompok yang katanya pemburu Krasue. Jadi mereka ngedenger di desa ini ada Krasue, makanya mereka datang. Di situ mereka bilang Krasue harus buru-buru ditangkap karena gawat kalau dibiarin. Awalnya si Krasue mungkin cuma bakal makan hewan ternak. Tapi Krasue ini bisa menular. Jadi kalau ada cewek yang gak sengaja minum air yang ada ludah Krasuenya, dia bakal jadi Krasue juga. Dan cowok yang terkena ludahnya Krasue bakal jadi sakit dan menderita, makanya bahaya banget. Setelahnya, seperti biasa, Gert mau nganterin Sai pulang ke rumahnya. Tapi Sai ngerasain hal yang aneh sama tubuhnya. Akhirnya dia bilang mau pulang sendiri aja, pokoknya gak mau diantar. Di pagi harinya, lagi-lagi Sai ngeliat kasurnya dipenuhi darah. Dan memar merah di tubuhnya juga semakin parah. Pas keluar rumah, dia juga ngeliat warga yang lagi heboh. Karena lagi-lagi ada ternak yang dimakan. Jadi udah fix nih di desa itu bener ada Krasuenya. Di situ Sai ketemu sama Noi. Dan mereka juga ngeliat Gert ternyata bergabung sama kelompok penangkap Krasue itu. Tiba-tiba aja si Gert bilang dia mau ikutan nangkep Krasue. Nah, malam harinya Gert dan kelompok pemburu Krasue itu berangkat untuk keliling. Dia juga pesan ke si Sai untuk kunci jendelanya biar aman.
Tapi mendadak, Sai ngerasa bener-bener kesakitan. Dan ternyata guys, kepalanya terlepas dari tubuhnya. Jadi dia nggak sadar kalau selama ini ya dia ini Kraswe-nya. Udah gitu, salah satu warga terbangun di malam hari dan kaget karena ngelihat bayinya nggak ada. Bayi itu ternyata diambil sama Kraswe. Semua langsung heboh dan ini para pemburu Kraswe berusaha nangkep tapi belum berhasil. Untungnya bayi itu selamat nih, tapi Kraswe-nya belum ketangkep. Sementara di sisi lain, Noi yang gak sengaja ngeliat Kraswe yang terbang akhirnya ngikutin. Dan dia mulai panik pas ngeliat Kraswe-nya masuk ke jendelanya Sai. Dia langsung ngambil tangga buat ngintip. Tapi si Noi makin kaget pas tahu kalau ternyata ya si Sai Kraswe-nya. Pas ketahuan, Sai jadi sedih banget karena Noi kan cowok yang selama ini dia suka. Pasti sekarang Noi jadi takut dan benci sama dia. Bahkan ini di klinik, si Sai masih nangis. Dan Jert yang ngeliat juga makin sadar kalau cewek yang dia sukai, sukanya sama cowok lain. Nah guys, sebenarnya si Noi tuh pergi ke kuil. Jadi dia ketemu sama biksu untuk minta saran harus gimana. Dan biksunya bilang, Noi harus ngikutin kata hatinya aja. Di malam harinya, seperti biasa, Sai bakal berubah jadi Kraswe. Tapi diem-diem, Noi datang ke rumahnya ngebawain beberapa ekor ayam. Jadi Sai bisa makan tanpa harus keluar dari kamarnya, biar dia nggak ketangkep sama para pemburu Kraswe itu. Ternyata Noi juga sebenarnya suka sama Sai. Jadi dia nggak takut dan mau ngelindungin Sai walaupun udah tahu kalau dia itu Kraswe. Noi janji bakal selalu ada untuk dia. Pokoknya tiap hari dia selalu nyediain ayam. Jadi Sai nggak keluar dari kamarnya dan nggak ada lagi yang tahu kalau dia itu Kraswe. Tapi suatu hari di klinik ada satu pasien anak-anak yang lagi diurus sama si Sai. Di situ juga ada si Jert yang emang sering ngebawain Sai minuman kan. Jert juga bilang kalau malam ini kelompok pemburu Kraswe bakal berburu habis-habisan. Sai lagi-lagi diingetin untuk kunci jendelanya supaya aman. Tapi pas lagi asik ngobrol, mereka nggak sadar kalau si anak tadi minum minumannya si Sai. Gara-gara itu, anak tadi ketularan jadi Kraswe juga nih guys. Setelahnya, para pemburu Kraswe datang ke rumahnya dan anak itu langsung ditembakin. Mereka bener-bener nggak kenal ampun sama sosok Kraswe. Pokoknya siapapun itu harus dimusnahin. Terus para pemburu Kraswe itu juga nanya, emang anak ini terakhir pergi kemana? Kok bisa jadi Kraswe? Dan orang tuanya bilang kalau si anak perginya terakhir ke klinik. Pemburu itu langsung jadi curiga nih sama Sai, karena dia kan satu-satunya cewek di klinik itu. Di klinik, Sai juga merasa bersalah banget, karena si Sai sadar dia yang bikin anak tadi ketularan jadi Kraswe sampai akhirnya jadi korban para pemburu. Malam harinya, Sai minta Noi nemenin dia ke rumah tua di hutan itu karena dia punya firasat di sana ada petunjuk. Tapi mereka nggak sadar kalau si pemburu Kraswe diam-diam ngikutin. Jert udah berusaha nyegah mereka untuk ngelindungin si Sai. Tapi tetap aja para pemburu udah bener-bener curiga sama Sai. Dan di deket rumah itu, Sai dan Noi nemuin tanaman indah yang menyala ini. Ternyata itu tanaman herbal yang bagus untuk Kraswe. Jadi kalau Sai makan tanaman ini, untuk sementara dia bakal jadi manusia sepanjang hari, gak bakal berubah jadi Kraswe. Tapi cuma sementara ya guys, jadi dia harus makan ini terus tiap hari biar gak berubah. Segera mereka langsung ngumpulin tanaman herbal itu sebanyak-banyaknya. Jadi aman nih untuk beberapa hari ke depan. Sai gak bakal berubah jadi Kraswe asal terus makan tanaman ini. Tapi karena terbawa suasana, mereka malah ciuman nih. Padahal kan gak boleh nyium Kraswe, Noi bakal jadi sakit. Udah gitu, tiba-tiba aja kelompok pemburu Kraswe itu muncul dan Sai akhirnya ngumpet ke rumah tua itu. Pas ngeliat peti ini, ingatannya waktu kecil dulu muncul. Jadi dulu dia kan pernah ketemu Kraswe di rumah itu. Ternyata waktu itu dia dikutuk bakal berubah jadi Kraswe juga kalau udah dewasa. Makanya sekarang dia jadi kayak gini. Gak lama kelompok pemburu tadi udah ngejar. Tapi Sai langsung berubah jadi Kraswe dan nyerang para pemburu itu.
Setelahnya dia pulang dan nyimpen tanaman herbalnya tadi di dalam kain. Dia taruh tuh di atas lemari. Sementara warga desa lagi pada heboh karena pemburu itu bilang ke kepala desa kalau anaknya tuh si Sai, Kraswe yang selama ini mereka cari-cari. Mereka semua langsung mau nyamperin dan nangkep Sai hari itu juga. Si Noi yang ngedengar langsung buru-buru mau ngasih tahu. Tapi di jalan dia malah kesakitan karena sempet nyium si Sai. Udah gitu Sai juga ngerasa bentar lagi dia bakal berubah jadi Kraswe nih. Makanya dia langsung nyari tanaman herbal yang udah dipetik. Tapi ternyata tanamannya dibuang dong sama neneknya. Para warga udah ngedatengin rumahnya. Tapi untung si Sai sempat ngambil dan makan tanaman itu. Makanya dia tetap berwujud manusia. Jadi si pemburu Kraswe gak punya bukti. Tapi si pemburu bilang semalam Jert ngeliat semuanya. Tapi ya Jert melindungin Sai, dia kan suka sama cewek ini. Makanya dia bilang kalau pemburu Kraswe itu yang bohong. Sebenarnya dari awal diam-diam Jert juga udah tahu kalau Sai ini Kraswe. Makanya dia gabung ke kelompok pemburu itu supaya bisa nyesatin mereka biar si Sai nggak ketangkep. Karena ngerasa dihianatin, pemburu Kraswe itu jadi marah. Ternyata sebetulnya dia juga bukan manusia guys. Dia nyerang dan ngutuk Jert jadi sakit dan berubah jadi sosok yang mengerikan. Jert harus ngambil jantungnya Sai kalau mau tetap hidup. Sementara beberapa hari ini Sai aman karena makan tanaman herbal kemarin. Tapi gawat nih, stoknya udah hampir habis. Sebenarnya Noi juga udah berusaha nanam tanaman itu, tapi gagal terus. Lebih kagetnya lagi, pas dia cek ke hutan, area tanaman itu udah terbakar habis. Yang ngebakar ya si pemburu Kraswe guys. Mereka berdua panik nih, rahasianya bakal segera ketahuan. Makanya Noi ngajak Sai lebih baik kabur keluar kota, karena desa itu udah gak aman. Tapi Sai bingung, dia nggak tega kalau harus pergi ninggalin ayahnya. Di malam itu, Noi nungguin Sai di pinggir hutan. Dia udah siap untuk kabur. Tapi Sai malah dipaksa ayahnya nonton layar tancap gitu bareng warga yang lain. Dia nggak bisa nolak. Di situ, Sai yang udah nggak makan herbal mulai ngerasain bakal berubah jadi Kraswe. Dan bener, kepalanya terlepas dari tubuhnya di depan semua orang. Para warga ya langsung pada kaget, apalagi ayahnya nih. Udah gitu, mereka langsung nyerang tubuhnya Sai yang ketinggalan, langsung dihancurin supaya nanti kepalanya nggak bisa balik lagi ke tubuhnya. Di situ, si ayah masih berusaha ngelindungin tapi sulit. Sementara Jert yang berubah jadi monster udah kerasukan dan kehasut untuk nangkep Sai dan ngambil jantungnya. Tapi untung keburu dicegah sama Noi. Dia diingetin kalau Kraswe ini tuh Sai, cewek yang mereka sayang. Akhirnya Jert ngelepasin Sai, tapi dia jadi dihabisin nih sama pemburu Kraswe yang jahat ini. Setelahnya, Noi ngebawa tubuhnya Sai yang udah terluka parah ke dalam hutan. Karena di situ ada sungai dan sebuah perahu, di seberangnya tuh Bangkok. Mereka bisa kabur ke sana. Tapi di situ kepalanya Sai ngelihat badannya udah hancur semua ini. Kalaupun balik ke tubuh manusianya, dia nggak bakal mungkin bertahan. Di situ Sai sadar dia nggak bisa pergi sama Noi. Akhirnya dia ngasih ciuman perpisahan untuk orang yang dia cintai ini. Noi bener-bener sedih. Tapi dia makin hancur pas ngeliat kepala Kraswe-nya si Sai ditembak para warga di depan matanya sendiri. Kraswe itu tewas dan itu akhir dari kisah cinta mereka guys. Nah gimana nih ceritanya? Sedih ya guys karena nggak happy ending. Tapi tetap ya, aku minta tolong kalian dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Komen di bawah juga ya kalau kalian punya judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Cek juga video alur cerita film lainnya di channel ini, seru-seru loh. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu and I'll see you guys on my next video. Bye!